Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dalam segmen At Large bersama saya Gemma Tanjung. Setelah mengalami penundaan nyaris 2 tahun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akhirnya kembali membuka perjalanan umroh bagi masyarakat. Penyelenggaraan umroh kali ini akan dilaksanakan dengan pengendalian dan juga pengawasan yang ketat terhadap protokol kesehatan. Kita akan lihat bersama apa saja syarat dan juga prosedur bagi jemaah Indonesia ketika melaksanakan umroh di Arab Saudi. Pemirsa, otoritas Arab Saudi sebenarnya sudah membuka pintu untuk Indonesia pada 1 Desember 2021 lalu, tetapi Kementerian Agama baru saja memberikan izin kepada seluruh jamaah umroh untuk berangkat pada Sabtu pagi ini, dan diperkirakan ada 400 jemaah umroh perdana asal Indonesia tiba di Madinah pada Sabtu sore ini. Pemberangkatan dilakukan usai kepulangan dari 25 tim advance dari pemilik penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU berangkat melaksanakan umroh perdana pada Kamis 23 Desember 2021. Menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Eko Hartono, pada sore ini diperkirakan akan ada 400 jamaah tiba di Madinah untuk melaksanakan umroh perdana di bulan ini. Pemirsa, keputusan dan juga alasan pemerintah Indonesia akhirnya mengizinkan ibadah umroh dijalankan pada bulan ini adalah yang pertama, ibadah umroh sudah tertunda selama 2 tahun dengan total jemaah 59.757. Kemudian juga bisnis dan industri umroh sudah mulai mengalami penurunan dan juga tak ada larangan keluar negeri dari pemerintah pusat, hanya saja imbauan untuk tidak bepergian ke luar negeri. Keputusan pemberangkatan umroh perdana ini juga telah melewati berbagai diskusi dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri, kemudian juga ada Kemenkes, Kemlu, dan juga KBRI Riyadh serta KJRI Jeddah untuk memutuskan ibadah umroh di bulan ini aman dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita juga akan melihat seberapa banyak ataupun berapa kali tahapan ditundanya umroh sampai akhirnya berangkat pada hari ini. Pertama kali umroh sempat akan diberangkatkan pada bulan Desember tanggal 12, tetapi ditunda akibat merebaknya Omikron, kemudian ditunda pada tanggal 23, dan kembali diundur hingga tanggal 8 Januari akibat merebaknya varian Omikron di seluruh dunia. Kita juga akan melihat, pemirsa, apa saja ketentuan yang dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama adalah prioritas bagi jamaah dengan penerbangan langsung atau direct ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga screening kesehatan di asrama haji dan juga menjadi titik awal keberangkatan serta mengikuti karantina selama 10 hari sepulangnya dari ibadah umroh. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah telah menciptakan sebuah aplikasi yaitu Sisco Patuh yang akan terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi yang meliputi nama jamaah, kemudian tanggal lahir, nomor paspor, PPIU, dan juga paket layanan umroh. Sisco Patuh ini atau sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus akan terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian juga nantinya data akan dapat dibaca ataupun di-scan melalui QR Code yang akan diciptakan oleh aplikasi Sisco Patuh sendiri. Kemudian juga ada sejumlah prosedur yang akan ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi ketika jemaah sedang melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Yang pertama adalah memberlakukan masa tunggu atau jarak waktu 10 hari antara penerbitan 2 izin umroh. Kemudian juga jaga jarak antar jemaah ketika beribadah. Jaga jarak di Masjid Nabawi sendiri ada aturan ketat di mana jemaah harus menjaga jarak 1,5 meter per orang. Jemaah juga diwajibkan menggunakan masker selama ibadah dan akan dikenakan denda sebesar Rp1.000 jika tidak menggunakan masker. Kemudian juga jemaah di usia 12 tahun ke atas memiliki status sehat dalam aplikasi Tawakalna dan vaksin COVID-19 yang lengkap. Nah, pemirsa, jemaah umroh wajib melengkapi vaksinasi COVID-19. Diketahui vaksin yang diakui di Arab Saudi sendiri ini hanya ada beberapa jenis, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan juga Johnson & Johnson. Informasi terbaru dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau AMPURI, jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac atau Sinopharm tetap bisa melaksanakan ibadah tanpa penambahan syarat telah menerima booster. Hanya saja jemaah wajib melaksanakan karantina 3-5 hari setelah sampai di wilayah Arab Saudi, kemudian mengikuti tes PCR dengan hasil negatif, kemudian barulah jemaah dapat mengikuti rangkaian ibadah
umroh. Kemudian juga tawakalna adalah aplikasi dari pemerintah Arab Saudi untuk penduduk hingga warga negara asing. Aplikasi ini akan menjadi satu syarat untuk izin raudah atau memasuki Masjid Nabawi untuk mengikuti ibadah umroh lainnya. Kemudian juga prosedur lainnya adalah Kepresidenan Umum Urusan 2 Masjid Suci telah mengalokasikan 34 jalur mataf untuk jemaah umroh sehingga tidak terjadi adanya kerumunan dan dapat menjaga jarak. Kemudian juga gedung dan tempat ibadah akan disterilisasi selama 10 kali dalam satu hari. Nah pemirsa, semoga jamaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah saat ini dilancarkan dan juga dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Demikian pemaparan pada siang ini, saya akan kembalikan ke rekan Zakia. Terima kasih rekan Gemma Tanjung.